Terima kasih yang melayani Kapolma. Saya merasa ada sesuatu yang asik malam ini. Kita bisa nikmati lagi worship leader. Kalau lagu worship itu jangan ulang 1 kali, 2 kali ya. Refnya itu minimal 4 kali, 5 kali supaya kita cukup prepare untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena worship itu penting, itu bagian terdalam dari pujian dan penyembahan. Baik, shalom semua, apa kabar? Saya bertemu pemuka, kamu senyum, saya merasa bahwa ada banyak hal yang kayaknya berubah di sini, dan terjadi luar biasa. Dari sore tadi, kira-kira jam 5 lewat, kita berdiri di depan, satu-satu datang, pasti ada langsung ketemu, lihat, langsung peluk-pelukan, lari, aduh. Ini tanda-tanda kehidupan yang luar biasa. Adik-adik sekalian, kalau di sini merdeka, kamu bebas karena kamu tidak dijajah dan ditawan oleh masalah apapun. Karena Kristus yang bangkit itu memerdekakan Anda dan saya. Amin. Oke, baik. Malam ini kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan sharing sama-sama. Bapak Geri akan bagi, saya dikasih tema. Apa temanya? Iya, itu bahasa Indonesia, iman yang memindahkan gunung. Saya diminta untuk bawa firman Tuhan malam ini tentang iman yang memindahkan gunung. Tetapi saya percaya di ruangan ini ada banyak orang yang telah berhasil memindahkan gunung masalah. Oleh karena itu, sebelum saya share firman Tuhan, saya tantang peserta Youth Camp Season 6. Siapa boleh maju di depan sebelum saya mau firman? Seperti biasanya, malam ini spesial untuk Youth Camp Season 6. Maju di depan dan beri kesaksian. Gunung apa yang telah kamu singkirkan dalam hidupmu setelah Youth Camp? Please, waktu 5 menit. Ayo, come on. Seseorang bisa bantu saya maju ke depan. Ayo. Tuhan itu luar biasa untuk Anda. Maju dan beritakan sesuatu bahwa Tuhan dahsyat dalam hidup Anda. Mari. Siapa mau maju? Ayo angkat tangan. Yang mau maju angkat tangan. Silakan. Jangan yang kemana, jangan kuliah. You percaya, you yakin, ayo maju. Silakan. Mari. Kenapa dulu semua berdiri? Atau saya yang panggil? Saya panggil. Kalau kalian tidak mau maju, saya yang panggil. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Saya minta Cece maju depan. Silakan. Ini kesempatan kamu tunjukkan kepada dunia bahwa imanmu memindahkan gunung. Di tengah sana. Waktu buat kamu 5 menit. Silakan kamu boleh share testimonimu, kesaksianmu, bagaimana Tuhan pulihkan dan kamu berhasil memindahkan gunung. Iman dulu masalah. Sebelum kita ikut weekend tuh, kita harus paling cepat emosi. Kadang kita simpan hati paling. Apa yang bicara kita sama mereka betul. Karena kita simpan hati betul. Kita benci dong, makanya segala apa yang diucapkan itu saya mau dengar. Kamu anak yang tua? Kita anak yang pertama. Ya karena itu begitu, pasti mama marah karena mama bilang nanti dong bilang kata mama yang ada kita begitu padahal. Tapi setelah kita habis berpikir, kita berusaha untuk buang kita bersifat yang baik, kita berusaha sabar untuk dong. Dan kalau kau bicara itu begitu, kayak mana kita dekat orang di dekat toko, orang banyak begitu, kita berusaha untuk anggap sih ada apa-apa begitu.
supaya kita hati deh. Itu saja. Terima kasih. Kita sudah bisa mengampuni. Sudah bisa mengampuni. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kesaksiannya. Berikut kita belajar sedikit dari firman Tuhan. Saya minta buka Alkitab, yang bawa Alkitab silakan buka. Markus pasal 11. Markus 11 ayat 20 sampai 26. 6 ayat saja. Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. 6 ayat. Sudah ketemu? Ya, yang punya Alkitab silakan buka Alkitab, yang punya Alkitab silakan buka Alkitab, yang mau lihat di depan silakan buka sama-sama. Judul dari perikop ini apa? Kalau kamu punya Alkitab itu judulnya apa? Pohon ara yang sudah kering dan nasihat tentang doa. Sekali saya ulang, pohon ara yang sudah kering dan nasihat tentang doa. Nah, adik-adik, sebelum kita baca firman ini, perhatikan baik-baik, kenapa ada dua bagian yang digabung menjadi satu. Bagian pertama adalah pohon ara yang sudah kering dan nasihat tentang doa. Pohon ara ini waktu Yesus lewat, dia dia mengutuk pohon ara. Dia bilang, mulai saat ini engkau tidak akan berbuah lagi, dan pohon itu akhirnya menjadi kering. Lalu Tuhan Yesus nasihat tentang doa. Nah, baca sama-sama firman ini. Yang sebelah sini ayat genap, sebelah sini ayat ganjil. 20, 21, kiri kanan, pulang balik ya. Oke, sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akarnya. Lanjut. Yesus menjawab mereka, percayalah kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa kata bumi dan dapat asal tidak timbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lanjut. Sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Lanjut. Dan jika aku berdiri untuk berdoa, ampunilah dosa segala baca sama-sama. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka kamu yang di surga juga tidak mengampuni dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, adik-adik sekalian, tanpa Bapak Geri jelaskan firman ini, kamu baca seluruhnya, kamu bisa mengerti Tuhan bilang apa tentang iman dan tentang doa. Orang yang tidak punya keyakinan tentang Tuhan, dia tidak akan berdoa. Karena dia percaya Tuhan tidak mampu melakukan apapun untuk dirinya. Kenapa orang malas berdoa? Karena dia tidak yakin bahwa Tuhan bisa tolong dirinya. Tapi kalau kamu berdoa dan yakin bahwa Tuhan tolong kamu, memang kamu percaya Tuhan sanggup menolong kamu.
Jadi kalau sudah tidak bisa berdoa lagi, mungkin itu alat tes bahwa memang kita mulai kehilangan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan tentang dua hal yang penting dari firman ini. Yang pertama, tentang kuasa doa dan perkataan firman Tuhan. Perhatikan di sini ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara yang sudah kering. Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Adik-adik, kalau ada pohon yang cabangnya kering tapi akarnya belum kering, bisa hidup nggak sih? Bisa, karena dia masih mengambil makanan dari dalam tanah. Tetapi dengar baik, kalau pohon itu sudah kering sampai ke akar, dia akan mati selama-lamanya. Kita ini seringkali membuat dan memposisikan diri kita kayak pohon yang kering. Kita tidak dikutuk Tuhan. Pohon ara itu kan dikutuk karena tidak berbuah. Adik-adik, jangan jadikan dirimu korban seperti pohon ara. Pohon itu harus berbuah. Anda dan saya harus menghasilkan. Tetapi seringkali dalam hidup itu, tadi Cece sharing itu, kenapa orang protes kita dan marah dengan kita? Mungkin karena orang menganggap kita tidak menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan, atau karena memang mereka benci dengan kita atau tidak suka dengan kita. Orang marah itu ada banyak alasan. Mungkin karena kita keliru, kita salah, atau kita kurang baik, atau kita tidak benar dalam area tertentu. Tetapi orang yang diminta lebih, itu tandanya kamu diminta menghasilkan sesuatu. Papa mama bilang, kenapa kok pemalas begini kan? Karena memang mereka berharap kamu harus memberi sesuatu dari hidupmu untuk rumah. Kalau kau tidak bisa bantu kerja, kamu tidak bisa masak, tidak bisa bantu cuci piring, tidak bisa ngepel dalam rumah, kamu jadi parasit. Kamu hanya makan dan ambil, tapi tidak tahu memberi. Berarti kau cuma jadi bedaun dalam rumah. Nah, Tuhan Yesus marah dengan pohon ini karena pohon ini tidak menghasilkan. Akhirnya Tuhan bilang begini, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah lagi. Dengan baik adik-adik, Tuhan sayang ke sini. Papa mama sayang ke sini. Tapi kalau sampai papa mama bilang begini, cukup sudah, beta saya mau pusing lagi. Itu bahaya. Itu ada titik di mana dia merasa enough. Saya tidak mampu urus lagi. Itu berbahaya. Saya kasih ingat ya. Rumah itu seperti pagar. Setiap kali kamu mau keluar, itu ada pagar. Peringatan, larangan, nasihat orang tua itu pagar. Selama kau masih di dalam area pagar, itu aman. Walaupun ditegur kamu kecewa dan sakit hati, tapi itu pagar perlindungan. Tapi kalau dia sudah bilang ulang dan kamu tidak dengar lagi, kamu lompat dari pagar, kamu sudah berada di luar area perlindungan dan bagian yang harus dilakukan oleh orang tua. Dan kalau kau suka keluar dari pagar dan tidak peduli lagi dengan semua hal yang diatur di dalam pagar, bahaya. Hati-hati adik-adik, saya mau bilang anak-anak. Kalau papa dan mama mulai bilang begini, beta susah mampu urus, jadi biar saja. Itu berbahaya. Itu berbahaya bagi kamu. Jangan kau pikir waktu dia bilang, mama papa bilang, beta susah mampu urus, jadi kau atur saja sudah. Kalau kau merdeka, no. Itu area paling berbahaya. Karena apa? Apapun yang terjadi pada dirimu, dia akan sayang karena dia anak. Tapi dalam hatinya begini,
Sebenarnya ini tidak boleh terjadi kalau kau dengar dan ikut apa yang saya bilang. Tapi karena kau sudah lompat keluar dari pagar, resiko apapun yang terjadi pada dirimu, kau akan tanggung akibatnya. Nah, berapa banyak di antara kita itu lompat keluar dari pagar. Nah, hari ini jangan tunggu sampai kita kena kutuk dari Tuhan lalu pohon itu mati baru mulai sadar, terlambat. Nah, kita lanjut ayat berikut. Lalu ayat berikut dibilang begini, waktu mereka lewat lalu pohon itu mati, Petrus bilang begini, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi waktu ia berkata kepada Yesus, Rabi, inilah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Kutuk itu perkataan yang tidak memberkati. Kutuk itu perkataan yang mengandung sumpah. Kutuk itu perkataan yang mengandung kebinasaan dan mengandung resiko bagi orang yang menerimanya. Pernah dengar orang bilang begini, lebih baik kau mati saja deh. Betul? Hati-hati. Kalau kau anak Tuhan, kau dengar itu. Kalau kau di dalam Tuhan, begini kau dengar, kau hidup benar di dalam Tuhan. Orang kutuk kau balas di dalam nama Yesus. Saya putuskan kutuk itu tidak terjadi. Amin. Kau punya alat untuk menahan supaya kutuk itu tidak menimpa atas diri kamu. Selama ini kau dikutuk, kau terima saja toh? Apa yang kau lakukan? Cuma bisa nangis. Padahal itu salah. Anak Tuhan tidak diajarkan waktu dikutuk itu nangis. No. Waktu kau menangis kau lemah, kau tidak kuat. Kau harus lawan itu. Cara lawan bagaimana? Kalau orang bilang begini buat kau pasti tidak berhasil. Kau akan jadi seperti kau orang tua. Kau kelakuan memang begini. Kau bilang, no! Saya katakan di dalam nama Yesus, perkataan-perkataan buruk yang menimpa saya tidak akan terjadi. Saya anak merdeka, saya di dalam Tuhan, saya diberkati Tuhan. Amin. Hari ini saya mau bilang ini buat kalian anak-anak YouthCamp dan anak-anak LG yang sudah selesai YouthCamp. Setiap hari telingamu akan mendengar kata-kata kutuk. Orang akan bicara kata-kata kutuk tentang dirimu. Mungkin karena mamamu, mungkin karena bapamu, mungkin karena keluargamu. Mereka akan bilang begini, kau memang persis sama dengan dia, sama dengan ini. Mereka akan bilang apapun. Tapi dengar, waktu kata-kata itu mendarat di telingamu, you langsung protect. Tidak boleh tergoncang ke belakang, tapi ambil sikap. Langsung bilang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya patahkan kata-kata kutuk ini dan tidak menimpa atas diriku. Kamu hidup karena firman, bukan karena kata-kata dan kutuk orang lain. Amin. Amin. Dengan kemuliaan beliau itu. Itulah iman. Iman itu kamu mesti pakai. Di YouthCamp sudah belajar iman. Iman kalau tidak digunakan, dia akan menjadi pisau berkarat. Kalau pisau berkarat digunakan atau tidak? Buang saja, tidak perlu dipakai. Kau pakai iman itu untuk lawan. Karena iman itu mengandung kuasa. Karena di atas imanmu itu sudahlah Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Padahal kemarin jelaskan di pantai apa? Kita bukan memiliki iman manusia, tapi iman Kristus itu yang hidup di dalam kita. Jadi waktu kau bertindak dengan iman, itu bukan dirimu, tapi Kristus sendiri yang ada di dalam dirimu, yang bertindak dan melawan perkataan buruk orang. Amin. Kamu tidak lawan itu dengan kata-katamu, tapi kamu lawan dengan otoritas. Karena Kristus yang hidup itu tinggal di dalam dirimu. Jadi waktu kau bilang begini, di dalam nama Yesus Kristus, tidak terjadi kata-katanya atas diri saya, langsung stop, berhenti. Amin. Kata-kata kita, pernyataan kita itu bemper. Sulia mobil tuh, di depan itu ada bemper. Kalau sampai ketabrak, bemper rusak, mobil tidak boleh rusak. Yesus Kristus menjadi bemper dan tembok perisai perlindungan bagi kita. Amin. Amin. Nah, malam ini saya mau bilang buat kalian adik-adik, jangan izinkan satu kata pun dari orang yang membunuh kamu seperti pohon ara. Yesus mengutuk pohon ara karena pohon itu tidak berbuah. Tetapi pelajaran bagi Anda dan saya adalah kita tidak boleh
mati karena dikutuk oleh orang. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, kamu bisa berkatakan apapun dan itu bisa terjadi. Anak-anak Tuhan, dengar baik perkataanmu. Jangan kau perkatakan yang kutuk terhadap dirimu dan orang lain. Jangan pernah kutuk dirimu. Kau bilang begini, memang beta parah, berlaku, tidak bisa berhasil, saya pun hidup memang begini sudah, tidak akan jadi apa-apa. Bukan orang lain yang mengutuk dirimu, tapi kamu sendiri yang mengutuk dirimu. Apa yang terjadi akan jadi sesuai dengan kata-katamu. Kalau kau kutuk diri, siapa yang lawan? Kalau kamu sendiri yang mengutuk dirimu, itu siapa yang melawan? Tidak ada. Saya biasa bilang saya anak begini, terhadap dirimu jangan coba-coba bilang kata-kata negatif. Abetanya begini, no, saya ada. Putuskan. Karena semua yang kita perkatakan bagi diri kita, itu yang terjadi. Kalau kau bilang saya pasti berhasil, kamu akan berhasil. Karena kata-kata itu mengandung kuasa. Amin. Saya anak yang baik, saya diterima, saya berharga, saya pasti sukses, saya pasti diberkati Tuhan, saya berhasil dalam semua pekerjaan, saya akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Katakan itu supaya kau tidak menjadi anak yang terkutuk. Amin. Setiap anak itu berkat dari Tuhan, tidak ada yang terkutuk. Bahkan saya Bapak Rohani bilang ini, tidak ada anak haram. Yang ada itu bapak haram, mama haram. Karena tidak tanggung jawab. Iya toh? Siapa Bapak Rohani bilang begitu, tidak ada anak haram. Yang ada itu bapak haram. Tepuk tangan. Yang berikut, perhatikan ayat berikut. Dibilang apa? Yesus menjawab kepada mereka. Perhatikan. Setelah pohon itu kering, lalu Petrus bicara tentang pohon yang sudah kering itu, Yesus bilang ini. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah. Bicara percaya, bicara yakin, itu bicara keyakinan, itu bicara iman. Kamu mesti beriman kepada Allah. Nah, saya mau lanjut ke ayat berikut ini. Ayat berikut, ayat 23. Iya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Asal, saya ulang baik-baik kata-katanya. Aku berkata kepadamu, yang bilang ini siapa? Yesus. Yesus yang bilang. Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya, kepada Anda dan saya. Kalimat ini dibilang 2000 tahun lalu, hari ini Tuhan bilang untuk Anda dan saya secara pribadi. Tuhan bilang apa untuk Anda dan saya? Aku berkata kepadamu, kalau Yesus ada di sini dia bilang, aku berkata kepadamu Helena. Aku berkata kepadamu Safira, Sarah. Aku berkata kepadamu siapa? Intan. Nah, sudah. Kita hafal 1-2 saya bisa hafal semua. Mau pindah ke belakang kita takut salah bilang nama. Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu. Perhatikan kata-kata ini. Kalau kalimat, perhatikan baca Alkitab ya. Kalau aku berkata kepada kalian, itu umum. Yesus berkata kepada mereka, itu untuk banyak orang. Tapi kalau Yesus berkata begini, kenapa ada 12 orang? Tapi dia pakai kata mu. Aku berkata kepadamu, itu pribadi. Bukan untuk semua orang, tapi itu personal, urusan diri. Nah, perhatikan kata-kata ini baik-baik. Aku berkata kepadamu, Helena. Aku berkata apa kepadamu, Ine. Aku berkata kepadamu, Nando. Sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Bisa suruh gunung pindah ke sana.
Kamu pikir Tuhan Yesus main akrobat kah, tukang sulap? Yesus bilang ayat ini bukan berdoa. Kalau terjadi mama gempar, pasti Metro TV dan semua stasiun televisi, YouTuber semua datang. Karena ini viral. Toh viral. Kan viral, heboh. Loh, heboh karena apa? Orang-orang akan datang, gunung pindah. Sulihat kemarin ada berita heboh di Patransan, orang semua pergi, viral. Itu cuma yang kecil, tapi belum tentu benar. Saya tidak cepat percaya dengan barang begitu. Karena urusan keyakinan itu urusan dirimu dan Tuhan. Kamu tidak bergantung pada apapun, karena harus dibuktikan. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik bahwa Yesus tidak bermaksud memindahkan gunung yang secara fisik itu gunung Dar misalnya, atau Bukit Mas Baik. Tiba-tiba Bukit Mas Baik pindah di belakang Sapsiu, atau gunung Dar pindah ke Pasir Panjang. Jadi ketemu di pantai, mau naik ke atas gunung bisa lihat laut bagus banget. Itu bukan tujuannya. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu berkata kepada gunung ini pergi dan tercampak ke dalam laut, maksudnya apa? Gunung itu bicara masalahmu, bicara persoalan hidupmu, bicara keadaan dirimu, tantangan-tantanganmu, hal-hal yang mengganggu dan menghalangi kamu. Gunung itu bicara problem, masalah, dan persoalan hidup. Jadi kamu bisa perintah apapun. Hei, sakit penyakit, berangkat, kabur. Kamu sudah nggak jadi berangkat ini kan? Satu ketika kami pelayanan. Kami kakak beberapa tertawa karena kami pernah pelayanan belajar tentang mendoakan orang. Itu tidak tunggu cari orang sakit keluar, tidak, di tempat itu langsung praktek. Siapa yang sakit kepala di sini? Ada, maju ke depan. Terus satu orang disuruh, siapa yang mau berdoa? Ayo berdoa. Sakit di kepala, iya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, saya perintahkan sakit kepala sembuh. Tidak sakit lagi, lama gitu. Oke. Yang sembuh, yang habis doakan duduk. Yang sudah sembuh tinggal di tempat. Siapa lagi yang sakit kepala atau pusing-pusing? Satu datang. Yang didoakan sembuh tadi Oma. Oma. Lalu Oma datang ke satu Om. Omnya berdiri di depan langsung. Oma berdoa begini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, saya perintahkan sakit kepala berangkat. Tuhan bilang bukan sakit kepala pergi, sembuh. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus sakit kepala berangkat. Waduh, ternyata sakit kepala sudah ada tiket, jadi dia berangkat. Tiketnya kapan saya tidak tahu. Artinya apa? Masalahmu, sakit hatimu, pergumulan hidupmu, tantangan dan persoalan apapun yang ada dalam dirimu, itu bukan masalah abadi dan permanen. Dia cuma datang dan numpang. Dia tidak bertahan selama-lamanya dalam dirimu. Jadi kamu mesti kasih berangkat dia tempo-tempo. Jangan kasih biarkan dia tinggal lama-lama dalam dirimu. Itu sampah. Kalau kau taruh di dalam dirimu lama, sampai kau akan membusuk dan akan bikin rusak seluruh hidupmu. Jadi cepat kasih berangkat dia. Kirim dia tiket dan pergi. Caranya bagaimana? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan sakit hati pergi dan jangan kembali lagi. Karena di tempatku di hati ini tidak boleh ada sakit penyakit apapun. Sakit hati dan kecewa tidak berhak tinggal di dalam hatiku. Yang berhak tinggal di sini cuma Tuhan Yesus. Jadi pokapun. Jangan tunggu orang berdoa buat kau. Kalau kau
stres, taruh tangan di kepala nih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran stres saya perintahkan keluar. Dalam nama Yesus. Yes. Berdoa, praktek. Kenapa kamu mesti tunggu orang datang berdoa? Lakukan sendiri. Karena kuasa yang ada di dalam dirimu itu jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang ada dalam dirimu. Pakai kuasa itu. Fungsikan imanmu, gerakan kuasa Tuhan. Iman itu seperti dinamit. Kata dinamit itu berasal dari kata dinamo, dinamos. Tahu dinamo? Orang mesin pasti tahu mana STM. Itu yang menggerakkan atau menghasilkan tenaga. Gunung itu, gunung. Kalau gunung batu itu pakai alat berat, doser, busur, susah, batunya keras. Kalau batu keras, saya usah capek, pasang dinamit, ledakan saja, gunung akan hancur. Kalau kau iman sebesar itu, kau bisa ledakan masalah apapun, dan itu akan runtuh, akan hancur berkeping-keping. Pakai imanmu, karena imanmu itu berkuasa. Amin. Kita terus kalian puji kamu amin amin. Nah, perhatikan di sini Tuhan bilang begini. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Perhatikan kata-kata ini, asal. Asal artinya apa? Yang penting. Intinya jangan. Oke? Asal tidak apa? Bimbang. Artinya jangan ragu-ragu, jangan hilang percaya, jangan panik, jangan tidak yakin. You believe, percaya, mati-mati sama saja. Percaya, pokoknya harga mati saya nggak ada tawar-tawar. Nona, beta nih kalau percaya barang tuh biar kau cungkil ya. Itu sudah. Tidak ada tawar-tawar. Saya kalau sudah berdoa dan yakin dengan sesuatu, mati sama saja. Itu sudah. Dan keyakinan itulah yang akan memerdekakan kamu. Tidak boleh bimbang. Karena firman Tuhan juga bilang dalam Alkitab begini. Orang yang bimbang hatinya itu seperti kapal yang oleng ke sana kemari. Alkitab bilang orang yang bimbang hatinya itu tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupnya. Jadi jangan bimbang ya. Kalau kau bimbang, kau akan dioleng. Siapa yang pernah pusing karena naik kapal terus begini goyang? Atau naik perahu yang besar, naik speed terus begini, goyang, pusing, muntah. Nah, kalau kamu pusing, tidak bisa konsentrasi, tidur lemas, tak berdaya. Kau jadi korban dari gelombang. Jadi jangan bimbang ya, jangan goyang. Tetapi harus percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Kalau kamu percaya, kamu bilang, saya pasti sukses, saya pasti sembuh, saya tidak dendam, saya tidak sakit hati, saya mengampuni, saya mengasihi kamu. Kau percaya, tidak bimbang, kamu akan mampu melakukannya dan kamu akan menang. Kalau kamu percaya apa yang kamu katakan, maka itu akan terjadi. Dan dikatakan di situ bahwa asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau sudah doa, sudah bilang, sudah percaya, yang beginilah ya. Tuhan, saya berdoa kirim saya handphone baru. Saya butuh handphone Tuhan. Tapi handphone ini bukan untuk main game, bukan untuk TikTok, untuk belajar, untuk pakai kerja tugas. Kalau kau berdoa dan percaya, kau berdoa toh untuk apa? Untuk kerja tugas, untuk belajar, untuk ini.
karena kau sebut alasan untuk dapat handphone ini, Tuhan bilang, oh ya bagus, beta kasih dia supaya dia bisa belajar firman Tuhan, bisa belajar ini, belajar ini. Karena kau yakin Tuhan kirim, pakai satu stem, tiba-tiba waktu handphone datang, kau terpakai belajar, terpakai belajar tugas, terpakai begini. Tuhan bilang gini, ini anaknya nanti lama-lama kau tobat-tobat toh, nanti Tuhan bikin handphone itu rusak. Ada yang sadar ini, saya cerita ini tuh aduh dia kayu beta ya, dia ini bab kayu beta handphone kan. Bapak Giri, kaki ini tuh kami perjanjian SMP SMA tidak boleh pakai handphone. Lulus SMA kuliah baru pakai handphone. Dan tidak pakai, tapi karena sekolah perintah harus pakai handphone karena belajar, terpaksa saya mesti beli handphone. Sekarang kayak ini bilang, aduh, jatuh ini bisa apa? Akhirnya beta korban. Kalau Iin pegang laptop, handphone, Iin laptop, handphone, tapi beta ini apa? Bingung. Bapak pinjam handphone, Bapak sampai di rumah langsung Bapak handphone korban. Aduh ya, betul juga. Oke, siap. Tuhan kasih berkat, beli handphone. Untuk apa? Belajar, bikin tugas. Oke. Sekarang sudah datang. Nona ini hanya dewa yang tahu. Tiap hari, ting. Gaya habis. Saya apa? Belajar. Kerja tugas, dia belajar, memang dia dapat prestasi di sekolah. Tapi beta bilang belajar di mana? Beta dapat dia belajar. Akhirnya apa? Bapak Gary pergi ke Somlaki kemarin, tiba-tiba pulang dari Somlaki, ini handphone mana? Mandi di kanedi, rumah handphone jatuh dalam. Akhirnya apa? Sekarang saya nggak ada handphone. Beta dulu renungkan kenapa ya? Kayaknya kalau bapak ngomong tidak jadi, kayaknya nanti lo yang mau pulang. Artinya begini, kalau kau berhalakan sesuatu dan kau berdoa minta Tuhan karena kau kebutuhan, Tuhan kasih beta hati yang tenang supaya beta hidup lebih baik, beta sering melawan orang tua. Tuhan kasih kau bonus tuh mengampuni kau hati damai, tapi pulang di rumah. Kenapa? Karena kau sudah bebas tuh mulai ketika mulai babisu mulai bebas tuh. Aduh, pacar yang macam mulai di sini mulai berkerut-kerut. Aduh, tunggu saja waktu. Putar ulang. Jadi jangan. Saya berdoa, saya minta jangan itu terjadi pada dirimu. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik. Baca ayat ini sama-sama dengan saya. Baca ayat ini, ayat 23 tadi. Bilang apa ayat itu? Aku berkata kepadamu, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepadamu ini, berangkatlah dari kapal dalam laut, asal tidak terima hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Hafal ayat ini. Saya tutup khotbah, saya tanya satu-satu. Hafal. Dan ini jadi ayat hafalan 1 minggu ini. Hafal ayat ini. Oke, lanjut ke ayat berikut. Ayat berikut bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Baca hafal ayat ini saja. Yang tadi tidak, yang pendek ini saja. Kalau panjang aku bingung. Ayat ini bilang apa? Lihat saya. Ayat ini bilang begini. Karena itu, Yesus bicara banyak-banyak di atas toh. Kalau Yesus bilang di sini begini. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja
Dia bilang apa? Apa saja, apa saja, segala sesuatu, apa saja, duit, kesehatan, pacar, kerja, tempat tinggal, masa depan, teman hidup, apa saja, kuliah, handphone baru, laptop baru, apa saja yang kamu doakan. Yang kau sudah doakan, jangan yang kau belum doakan. Kau tak pernah berdoa terus kau bilang, Tuhan kenapa kau saya kasih beta barang ini kan? Kau tak saya beta pernah berdoa. Tuhan Yesus bilang di sini begini, apa saja yang kamu minta, minta kan belum? Kalau belum minta jangan kasih salah Tuhan karena kau belum minta. Pemalas minta, tak berdoa, tak dapat mengambil. Karena kamu pakai ilmu itu, mame, dia saya nggak ada uang ini. Kenapa saya nggak tahu? Terus langsung spok. Oh saya bisa tapi bagaimana kita tahu minta uang? Terus pakai ilmu ngambek, garu-garu kepala, balai belakang, banting pintu, masuk ke kamar, tidur, menetes. Itu ilmu bodoh kampungan. Bilang, Tuhan bilang di sini begini, di ayat ini begini. Tuhan tidak bilang, perhatikan ayat ini, Tuhan bilang begini, apa saja yang kamu minta dan doakan. Kalau sudah minta, sudah doakan. Jangan belum minta, belum doakan, tidak dikasih, juga ngambil pakai ilmu bodoh tadi. Tuhan bilang kalau sudah minta, sudah doakan. Percayalah, berimanlah, yakinlah bahwa kamu telah menerimanya. Saya ulang ya. Sudah doa, sudah minta, sudah ada belum? Contoh, ini Helena minta handphone, kan gak ada handphone. Oh ini saja, ini minta handphone keluar. Dia bilang kalau Tuhan yang nggak ada handphone di sekolah, kalau mau pulang dia pinjam temanku handphone, chat bapak ini, bab jemput dulu. Siapa ini kan? Kristi siapa? Ini siapa? Bab beta chat pakai teman, handphone. Oh, itu bagaimana? Jemput. Hari ini pakai Kristi, besok pakai ini. Ada handphone terjaga toh, terpakai sesuai dengan yang diminta. Tuhan kasih kau keliling sekarang. Kita teman, bape jemput sudah teman-teman pulang ini terasa ini. Nah, Tuhan ajar supaya kau tobat, kau tunggu di situ. Akhirnya sekarang mau minta toh, Tuhan beta minta handphone baru. Saya percaya saya pasti dapat. Sudah yakin? Sudah doa? Sudah minta. Barangnya sudah datang belum? Belum. Barangnya belum ada, belum dikasih. Alkitab bilang begini. Perhatikan ayat ini. Supaya kau mengerti ayatnya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, termasuk handphone, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sudah doa, sudah minta, percaya bahwa kamu sudah terima. Sekalipun barangnya belum ada, kamu sudah masuk ke dalam. Maka Alkitab bilang apa? Yesus bilang apa? Maka sudah berdoa, sudah percaya, sudah minta, barangnya belum ada, tapi kau percaya bahwa kau sudah terima. Makanya apa yang terjadi? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kamu minta begini, Tuhan, saya kuliah di Jakarta di Universitas Indonesia. Apapun yang terjadi, saya kuliah di sana. Sudah berdoa, sudah minta, supi kuliah belum? Belum. Tapi kamu percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Maka Tuhan bilang hal itu akan terjadi. Amin. Itulah iman yang memindahkan gunung. Kalau kamu menyaksikan hal besar terjadi dalam hidupmu, you believe.
jangan bimbang, percaya. Kok apa yang kamu minta, kamu telah menerima. Kamu masih sekolah, masih kejar masa depan. Kok mau andalkan apa? Duit. Mau andalkan orang-orang, kenalan, rekanan. Kok masih kecil, belum punya link dan belum punya jaringan. Kok mau andalkan apa? Kok tidak bisa berpegang pada apapun. Yang kau miliki dalam hidup adalah Tuhan. Dia akan membuka itu bagi kamu. Jangan takut. Bapak Geri itu percaya barang itu paling aneh-aneh. Aneh-aneh bukan gila, bukan. Saya biasa berdoa dan minta sesuatu, itu kalau saya sudah percaya dan berdoa, saya percaya itu sudah pasti terjadi. Oke, pernah cerita sini kan? Sudah. Tapi buat yang YouTube kan belum. Satu ketika kaki ini mungkin dia sudah cerita di sana kan di YouTube kemarin tidak bisa masuk SMA unggulan. Kalau masuk SMK pariwisata, lulus mau tes kuliah apa, saya dampingin itu tes beasiswa hampir 4-5 perguruan tinggi. Tes terakhir di Perbanas Surabaya itu dapat beasiswa 75%. Tapi Bapak Geri langsung putuskan tidak bisa, karena setelah Bapak Geri hitung dengan pihak kampus, saya masih perlu bayar sekitar 15 juta satu semester. Dan itu saya harus jujur, saya tidak mampu, karena saya punya keuangan tidak mampu membayar itu. Jadi kita cari yang lain. Kalau kita cari yang lain, ingin hanya dapat di Cyber University, lalu kita diskusi dengan beberapa teman, harus beli laptop, tapi laptopnya mesti laptop yang sekitar di atas, yang RAM-nya sekitar 14 sampai 18 RAM-nya. Saya tanya-tanya buka di internet, tanya-tanya begini. Saya bilang, cek dulu harganya, semua cek dulu harga baru kita doakan. Setelah cek semua, jadi bang, gambarnya itu foto kirim ke saya. Foto semua kirim, cek harganya di internet. Kamu tahu ke saya? Saya bilang, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan saya percaya laptop, saya tidak bilang merek, saya tidak tahu merek, saya cuma bilang RAM-nya saja. Laptop RAM-nya sekian dengan harga antara sekian dan sekian. Saya berdoa, saya percaya pasti Tuhan jawab. Sudah ada belum? Tidak. Belum ada. Sudah habis berdoa, habis percaya, laptop belum ada, uang sepeser pun belum ada untuk beli laptop. Saya pergi ke Jakarta kerja 2 minggu lebih. Saya pergi ke Jakarta kerja 1 minggu lebih begini. Ada uang masuk di rekening saya 12,5 juta. Saya cek harga laptop 16 juta lebih. Semoga Tuhan belum cukup ini. Akhirnya Tuhan tambah cukup sampai lebih. Akhirnya saya beli laptop untuk KI. Saya bilang, saya waktu habis beli saya bilang, Tuhan ini komen paling keren, paling hebat begitu. Maksudnya saya ingat-ingat. Dan itu bukan sekali tapi berkali-kali. Saya bilang, Tuhan kau paling luar biasa. Sudah berdoa, sudah percaya, yakin, sudah terima. Waktu berdoa sudah terima belum? Belum. Ada uang? Tidak ada uang, tapi I believe pasti jadi. Itu iman, pasti jadi. Saya beriman untuk sesuatu itu saya begini. Kalau kau iman yang masuk akal, kau tidak bisa lihat iman yang memindahkan gunung. Contoh yang sederhana, Tuhan, beta lapar, kasih beta nasi ayam lalapan, tapi di kau dompet ada 50.000. Pikir saya tidak ayam lalapan, kan kau tidak perlu berdoa untuk beli makan ayam lalapan, kan ada duit 50.000. Ngapain berdoa untuk ayam lalapan? Itu bukan memindahkan gunung. Berdoa, saya bilang ini, ada mentor saya bilang begini, Pak Rohani saya bilang ini, berdoa untuk hal-hal yang iman yang memindahkan gunung. Kau bisa dapat gini, hal-hal yang mustahil orang bilang kau gila, tidak mungkin. Berdoa untuk hal-hal yang tidak mungkin itu, dan kau percaya itu akan jadi mungkin dan akan terjadi. Saya kasih orang saya berdoa selama ini. Satu ketika nanti saya akan jadi bupati di Kepulauan Tani. Kamu percaya atau tidak saya tidak peduli. I believe saya akan jadi. Waktu kapan saya tidak tahu. Waktu Tuhan akan membawanya. Ini soal mimpi, soal keyakinan. Mimpi saja gratis kau tidak mau, apalagi kau mau dapat. Harus percaya, sungguh-sungguh pasti terjadi. Dan tidak boleh terdirikan dirimu dengan hal-hal. Kau boleh dari kampung, kau pun mama petani, keluarga petani tidak punya apapun, tapi bermimpilah yang besar.
Karena Tuhan tidak dapat ditahan. Imanmu itu bisa melakukan apa saja yang kau percayai terhadap hidup dan masa depanmu. Keadaan orang tuamu, lingkungan sekitarmu, keterbatasanmu tidak dapat menahan imanmu bekerja dan membuat kamu berhasil dalam hidup. Asal kamu percaya saja, itu pasti terjadi. Amin. Amin ya. Ya, lanjut berikut. Semuanya. Dan jika kamu berdiri dan berdoa, nah ini syarat. Kalau kau ingin memiliki iman yang memindahkan gunung, menikmati hal-hal yang mustahil dan tidak mungkin, doa-doa terhadap hidupmu, hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu, ini syarat. Kau sudah berdoa, sudah yakin apa yang kau minta Tuhan kasih. Jangan lupa dengan ini. Kau berdoa, kau yakin, tapi kalau kau abaikan ini, salah dulu. Tuhan bilang apa? Jika kamu berdiri dan berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Sebelum kamu minta apa-apa, ini mesti beres dulu. Bro, ses. Pastikan ini beres. Saya juga takut beberapa kali Tuhan kasih sinyal. Kenapa kita berdoa untuk orang ini lama begini kan? Oh, beta ini masih marah, masih emosi, beta masih dendam, beta masih marah ini ngomong. Ternyata ini yang bikin beta tagai di sini lama ini. Oh, kurang ajar ini setan ini. Nah, saya bilang ini, oke, Tuhan, saya ampun, lepas. Dan Tuhan izinkan sekian tahun saya MC, akhirnya saya bisa lihat juga. Dan lihat tentu ini fine enjoy saja acara pulang. Itu harus lepas. Saya tidak boleh terkecoh. Loh, MC lihat aja biasa saja. Kalau saya gugup dan grogi, saya tidak bisa MC. Saya pasti kaku. Tapi apa? Saya lakukan secara profesional, secara sangat baik, dan saya happy, saya nikmati saja. Karena Tuhan bilang apa? Jika kamu berdiri dan berdoa, saya ingat ayat ini. Jangan gara-gara saya marah dan benci, apa-apa yang saya meminta saya tidak dapat hanya karena orang yang sebenarnya menjadi penghalang dalam berkat-berkat yang saya bisa terima. Ingat, saya bilang ini. Kalau kamu diberkati Tuhan, kosongkan hatimu, tidak boleh ada dendam dan benci di sini. Penjara ini harus dibuka. Kosongkan penjaramu, hatimu ini buka, usir dan keluarkan semua orang-orang yang kau penjarakan dalam dirimu ini. Papa, mama, kom, tante, om, pacar, siapapun yang pernah kau penjarakan bertahun-tahun karena kau benci itu, buka pintu, suruh keluar. Kosong, tidak boleh ada orang di dalam. Baru Tuhan akan isi berkat-berkat luar biasa yang bisa besar-besar. Selama masih hatimu ini masih polo dan barang lain, kau tidak akan melihat hal besar terjadi dalam dirimu. Karena Tuhan bilang kita mau isi bagaimana, masih ada barang-barang lain di dalam. Kalau kau simpan John, Abu Bakar, Abner di dalam, Tuhan beri berkat. Nanti kau makan Abner, Abu Bakar, Nehemia dan lain-lain makan. Karena kau simpan dong, kau taruh dong di dalam, kau kasih makan dong. Kau kasih makan yang apa? Kau bahagia sedikit, waktu mau tidur, kurang aja sekali kan. Kau kasih makan dia nih, kau bahagia, kau yang stres, kau gigi jari. Lebih baik kau kasih keluar, supaya kamu tidak memberi makan mereka. Mereka pergi, dan kamu bebas. Semua yang datang pada dirimu dari Tuhan, kau nikmati sebab puas-puasnya dalam hidup. Oke. Ampuni dulu, supaya apa? Bapakmu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kamu pikir kata Tuhan ampuni dosa itu susah? Tidak susah, gampang. Susah karena apa? Karena kau tidak bisa ampuni. Susah karena kau tidak bisa ampuni. Kalau kau ampuni, Tuhan firman mengampuni kau. Hari itu juga alihku cicilan dosa semua habis. Amin.
lakukan itu, hari itu ketika kau mengampuni orang itu, hari itu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Keren. Jadi kita diampuni ini kuncinya cuma satu. Ampuni orang lain, kamu juga diampuni. Ingat itu dalam pikirannya. Aduh Tuhan, tolong ampuni beta, keampuni beta. Gue bilang ini, aduh, minta beta ampuni, tapi ada marah-marah bakal lain yang sana bagaimana? Pulang dulu. Ya pulang dah boleh dia emosi deh, lampu berdiri dari babi. Dia langsung apa hubungan berdiri semua. Dengar ini, ampuni dia, kamu juga diampuni. Nah kalau next tetapi lihat ini, lihat saya. Tuhan kunci ayat ini dengan kata tetapi. Beta kasih tahu kamu lagi. Setiap ada ayat kalau dia pakai kata tetapi, itu berarti bisa membatalkan semua yang lain di atas. Kamu sudah lakukan semua itu di atas, berdoa, percaya, yakin sungguh bahwa kamu menerima. Tetapi kalau tetapi itu kamu tidak lakukan, maka itu akan batal. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahan. Amin. Kamu mesti mengampuni. Kalau kau mengampuni, berkat apa saja turun atas hidup. Cece, mulai hari ini, kalau ada yang bikin kau hati sakit, kau langsung bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beta mengasihi dia. Amin. Kalau kau habis marah, kau misalnya tuh, nanti yang ini tidak boleh diupload ya, nanti dipotongnya dalam edit ya, nanti tidak boleh menyebut nama orang. Ini saya pakai nasihat tuh, tiba-tiba mama bikin kau hati sakit. Mama ini tuh paling ini sekali, aku bukan ini bicara paling begitu. Kau balas dengan apa? Bikin sesuatu yang baik, bawa ke dia. Amin. Kau bikin teh, mama minum tuh. Dengar ini, dia bukan robot, dia manusia juga yang punya hati nurani. Kau tidak bisa lawan dia dengan apapun. Ini namanya bumbu racun dengan cara mengasihi. Beta juga, kadang-kadang beta marah juga. Tapi beta anak juga dong tahu lah, kadang-kadang bumbu racun lah. Ini toh, kalau beta marah, beta pulang begini bilang, Pak, badan capek kan beta urut. Langsung apa? Bapak berhati lombok. Yang marah tadi hilang. Begini loh, cerdas-cerdaslah kamu tahu kebutuhan papamu, tahu kebutuhan mamamu. Kamu bisa, orang tua marah sejahat dan sekeras apapun, dia tidak bisa makan kamu. Tapi kau juga mesti tahu diri. Sudah marah tak tahu diri lah. Jadi kau mesti tahu diri, bikin dia senang.